perusahaan teknologi meskipun masih rugi setelah IPO, itu dalam jangka panjang mereka bisa menjadi raja seperti Amazon misalnya. Tetapi harus hati-hati karena nggak semua perusahaan teknologi juga bernasib seperti Amazon. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat hari Rabu yang menggebu. Kembali lagi berjumpa lagi di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Ya, selalu ada yang seksi-seksi. Rame ya. Seperti biasa ada Maria Katarina, ada Arif Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia, dan Plus One. Nah, Plus One-nya ini selalu adalah anchor CNBC Indonesia yang kece-kece. Kali ini ada Anna Kewijaya. Hai An. Kak Maria, dan hai Mas Argun. Ini pertama kali aku join di Koneksi. Ya, kemarin kamu sempat diriskan ya sama Gibran ya. Ih, cocok banget. Sekarang kondisinya gimana nih, An? Sehat-sehat di tengah kondisi pandemi? Lumayan ya, agak sedikit mengerikan ya situasinya, kemana-mana agak-agak takut. Tapi ya, yang penting kita menjalankan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Tuh, benar ya. Itu yang paling prokesnya harus ketat. Nah, hari ini kita nggak akan bahas prokes-prokesan sih, karena kita bahas potensi gitu. Nah, kemarin tuh gue sempat baca artikelnya Mas Argun soal masalah Bukalapak yang mau IPO kan nih, gitu ya. Jadi disebut di situ, karena judulnya lo bilang ini jual valuasi apa mimpi gitu. Jadi kan kayak jual valuasi atau mimpi. Di tengah sebagian besar orang mungkin lagi ngantri terus nanya gimana nih cara dapetinnya gitu kan. Nah, ini di artikel lo tuh lumayan jelas sih. Mungkin kalau Sobat Cuan pengen detail mungkin bisa di scroll cari di www.cnbcindonesia.com ya. Jelas banget di situ ngejelasinnya Mas Argun gitu. Tapi apa yang pengen lo sampaikan sebenarnya terkait mengenai hebohnya Bukalapak atau the next nanti e-commerce yang bakal listing di bursa? Bentar, sebelum Mas Argun jawab, gue pengen nanya, Mas Argun mimpinya tuh di mana sih? Maksudnya jumlah valuasinya ya? Atau apa nih, mimpi kayak gimana nih? Iya, benar. Ya sekarang kan kritikannya itu perusahaan-perusahaan startup mereka tuh masih membangun sistem gitu. Ibaratnya kalau kita bicara soal tahapan perkembangan perusahaan, mereka belum pada titik yang beroleh laba, profitabilitasnya masih zero, belum ada. Tapi mereka udah menjanjikan bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang bagus, dan kalau Anda investor publik dalam hal ini, Sobat Cuan, tertarik, Anda bisa masuk membeli dan nanti bisa akan mendapatkan potensi keuntungan di masa mendatang. Di masa mendatang. Kan kayak kalau kita ingat kayak perusahaan lain, masa kan kemarin kayak Tesla gitu juga untungnya baru-baru ini kan. Makanya Tesla, Lo Keng Ho nggak mau punya Tesla. Untungnya baru-baru ini, udah lama IPO. Gimana Mas? Ya memang, itu karakteristik perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi itu padat modal, dan mereka itu diawali dengan visi sebenarnya. Jadi ini yang perlu dipahami Sobat Cuan. Apa beda perusahaan teknologi dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan konvensional lainnya, perbankan dan lain-lain. Kalau perusahaan manufaktur dan lain-lain itu mereka harus punya aset dan punya modal yang sifatnya sudah mengada, berwujud gitu. Tapi kalau perusahaan teknologi itu mereka enggak. Mereka hanya memiliki visi bahwa akan ada perubahan cara hidup masyarakat. Misalnya tadi kita ya tahulah konvensional dan sekarang masuk digital, dan perubahan itu nanti akan memicu adanya permintaan sebuah layanan, dan layanan itu akhirnya bisa dibangun dengan basis digital. Dan untuk membangun layanan itu diperlukan riset, teknologi, dan juga alat-alatnya yang ya mahal, otomatis dia akan padat modal, butuh dana besar. Tapi ketika Anda bergerak di sektor ini, teknologi, dan kemudian mencari modal, datang ke bank, pasti akan diketawain gitu. Kalau hanya membawa visi saja. Misalnya Anda ke bank, saya mau bikin sebuah aplikasi yang akan memungkinkan masyarakat bertransaksi, bla 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 bla. Orang bank manajer akan bertanya, jaminan Anda apa Pak untuk bisa mendapatkan kredit dari kami kan gitu. Intinya itu jaminan. Makanya nggak bisa mereka masuk ke bank untuk mendapatkan pendanaan perusahaan teknologi, dan dapatnya dari angel investor. Dan angel investor, kenapa? Benar. Kenapa ya? Karena hanya menawarkan mimpi dulu. Kemudian juga bisa dinaikkan tingkatannya menjadi visi. Apa bedanya mimpi dengan visi? Kalau mimpi itu kita hanya berpikir, saya akan seperti ini. Tapi kalau visi itu Anda tidak hanya berpikir, saya akan ke sana, ke titik A, tetapi saya sudah memiliki caranya untuk mencapai titik itu. Saya sudah melakukan beberapa tahapan yang akan membawa saya ke titik itu. Itu visi. Dan perusahaan internet atau perusahaan digital ada di situ. Mereka sudah memiliki visi, membangun layanan tertentu, dan itu yang ditawarkan kepada investor, angel investor. Di awal-awal mereka lah yang masuk.
Nah, semakin banyak angel investor yang kemudian ikut serta mendanai, istilahnya tuh memberikan pendanaan round 1, round 2, round 3, saat itulah valuasi terbentuk. Valuasinya apa? Ya, valuasi ketika para angel investor itu menilai perusahaan A ini layak diberi pendanaan sebesar ya bisa 100 juta dolar, 200 juta dolar menurut negosiasi dan ya pertimbangan mereka berdua gitu. Jadi valuasi pada awalnya memang dihitung berdasarkan ada banyak metode yang dipakai untuk menghitung valuasi startup. Ada Yang jelas Berkus nggak bisa pakai method per ya. gitu. PI itu tidak bisa dipakai Baik. karena itu hanya dipakai untuk perusahaan yang sudah established, arus kasnya sudah mapan, kemudian juga sudah menghasilkan keuntungan ataupun ya sudah operasionalnya sudah tertentu, sudah pasti gitu. Kalau perusahaan teknologi kan belum gitu. Dan itulah yang Nah, sekarang kalau yang kayak kita datang ke calon mertua ya, Mas Argun nggak bisa kalau bawa pipi doang ya. Mirip-mirip. Nggak bisa cuma bawa, betul, nggak bisa cuma bawa martabak kalau sekarang. Boleh bawa martabak, tapi suruh duduk di luar gitu ya saya. Cuman responnya kayak gimana Mas terhadap artikel Ya. lo ini? Ramenya lebih setuju bahwa memang valuasi yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan harapan mimpi masa depannya atau kayak gimana? Oke, di artikel itu memang sebenarnya saya lebih fokus pada mengubah cara pandang investor publik pada perusahaan teknologi. Jadi mereka harus memahami ketika ada perusahaan startup atau unicorn dalam hal ini yang IPO, maka jangan melihat laporan keuangan masa lalu. Isinya merah semua. Masih rugi, ya pendapatannya ya masih terbatas, ada pertumbuhan gitu. Tetapi lihatlah pada siapa investor yang sudah membackup di situ. Karena itu menjadi indikator paling gampang. Kalau investor sekelas A misalnya, yang kita tahu mereka sangat berhati-hati, mereka udah masuk di sini, ya otomatis ini indikator bahwa visi yang dibawa oleh perusahaan A ini mereka sudah kuat dan sudah bisa meyakinkan investor sebesar itu. Dan kemudian kita lihat dulu, apakah perusahaan teknologi itu bisa mendisrupsi pasar. Karena kalau kita bicara perusahaan teknologi, startup itu kan keberhasilan mereka, kalau mereka bisa mencuri pasar dengan keunggulan mereka. Mereka bergerak di bidang digital, kemudian platformnya digital, mungkin tidak punya kantor banyak, tapi somehow bisa menarik orang untuk bertransaksi di situ. Gitu. Nah, disrupsi ini kalau ternyata efektif, ya berarti apa yang mereka lakukan saat ini itu menjanjikan gitu, meskipun belum berhasil membukukan laba bersih. Gitu. Tetapi mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun mungkin bisa menciptakan laba bersih. Kita lihat Amazon misalnya. Amazon ketika Gak cocok tuh sama anak berarti. 10 tahun enak. Gak kuat. Anaknya pingin cepet ya kalau anaknya ya. Iya, 5-10 tahun ya. Aduh. Waduh. Tapi Amazon itu dia IPO tahun 97 dan dia baru beroleh laba bersih itu pada tahun 2003 gitu. Jadi butuh 6 tahunan dia untuk menciptakan laba bersih setelah IPO. Sekarang lihat Amazon seperti apa. Dia kan menjadi the largest e-commerce di dunia. Kemudian juga perusahaan retail terbesar kedua di Amerika Serikat. Masih kalah dari Walmart, tapi ingat Walmart sudah puluhan tahun gitu kan. Dan mereka sudah punya kantor cabang dan juga gerai di mana-mana. Tetapi Amazon hanya berbasis platform digital. Nah, dan kemungkinan menurut JP Morgan, Amazon tahun depan sudah menyalip Walmart gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi meskipun masih rugi setelah IPO, itu dalam jangka panjang mereka bisa menjadi raja seperti Amazon misalnya. Tetapi memang harus hati-hati karena nggak semua perusahaan teknologi juga bernasib seperti Amazon. Ada yang kalau di tulisan saya, ada yang bernasib seperti Boo.com. Itu kayak e-commerce juga. Dan kita bahkan udah nggak dengar namanya sekarang. Betul. Apalah itu ya. Karena dia langsung mati setelah 6 bulan launching, kemudian langsung gulung tikar. Itu tragis. Berarti ada juga ya probabilitas itu ya, Mas Argun? Ada sekali. Pets.com juga ya. Atau mungkin kalau misalnya mereka mau ya Pets juga termasuk di dalamnya. Mungkin kalau misalnya mereka listing, mereka harus stop juga untuk bakar duit kali, biar nggak dipikir bahwa memang dana atau uang yang didapatkan dari pasar modal tuh memang untuk mengguyur pasar realnya, atau kayak gimana tuh Mas? Tapi mungkin ini aku pengen nanya sedikit deh. Kan tadi kan memang salah satu dari tujuan mereka untuk IPO ini kan untuk ngumpulin modal gitu kan. Karena selama ini mereka pasti duit kan. Gitu. Artinya setelah mereka IPO ini mereka udah bisa selesai bakar-bakar duit. Artinya dengan memanfaatkan uang yang didapat dari IPO itu, atau masih akan berlanjut nih bakar-bakar duitnya? Ngerinya buat dipakai bakar duit juga. Ya nggak sih?
Gue seuzon Iya. nggak? Ada dua tipe unicorn atau secara umum lah startup yang IPO. Yang tipe pertama mereka melakukan IPO setelah dinilai menghasilkan dan para investor, angel investor yang tadi masuk di awal-awal tadi itu merasa udah saatnya perlu panen dan ketika mau panen ya exit strategi yang terbaik adalah IPO. Siapa yang melakukan itu? Facebook. Ya, Facebook itu IPO ketika mereka apa ya kalau nggak salah omsetnya udah mencapai berapa eh, berapa saya selalu lupa tapi harus dicek lagi. Tapi intinya setelah mereka menghasilkan keuntungan mereka IPO dan saat itulah maka Mark Zuckerberg jadi bilioner yang baru karena nilai asetnya sahamnya meningkat drastis. Di sisi lain ada yang kayak Amazon, mereka tidak melakukan IPO untuk exit strategi, untuk exit plan, tetapi digunakan untuk memperkuat kinerja mereka. Jadi perlu pendanaan tambahan dan pendanaan itu dipakai. Dipakai untuk apa? Apakah untuk bakar-bakar duit? Pasti. Ini saya bilang pasti. Wah, Semua untung lah gue startup, nggak seuzon. semua startup pasti bakar duit gitu. Makanya ada rasio yang harus diperhatikan oleh para investor publik, para sobat cuan nih. Rasionya burn rate. Jadi secepat apa dia membakar uang dan bagaimana aksi bakar-bakar uang itu bisa berujung positif pada minimal pendapatan. Gitu. Percuma bakar uang tinggi-tinggi kalau pendapatannya nol kan gitu. Jadi ya acuannya itu pada pendapatan bukan pada laba bersih gitu. Belum, itu masih nanti. Tapi itu dulu dari pendapatan. Nah, kalau bicara soal burn rate ini kita harus memperhatikan dulu. Mereka bakar uangnya terukur nggak? Itu jadi memang harus dilihat detail plan mereka ke depan seperti apa. Kalau di kasus Bu.com, mereka tuh juga membakar duit. Jadi mereka mendapatkan pendanaan 135 juta dolar saat itu, dan 25 jutanya itu dipakai untuk marketing doang. Marketingnya ya sangat-sangat inilah ya sangat-sangat mewah di mana-mana di platform mana-mana di TV di apa namanya pusat permainan baseball kalau di Amerika dan itu menarik banyak masyarakat. Harusnya ini efektif. Tetapi yang menjadi tragedi di Bu.com adalah mereka membangun aplikasi. Jadi kalau kita mau belanja pakaian di sono, itu bisa milih pakaiannya kemudian ditaruh di kayak manekin, manekinnya bisa diputar-putar gitu. Jadi kayak 3D gitu loh. Nah, itu sebenarnya membutuhkan teknologi broadband yang saat itu belum ada. Jadi kalau dulu kan internetnya masih berbasiskan telepon. Jadi kalau mau connect tuh ada gitu kan. Oh, Nah, jadi terlalu turistik nih mereka. Iya, mereka idenya sangat maju tetapi infrastrukturnya belum membangun gitu. Belum mendukung. Jadi ya akhirnya orang yang tadinya udah antusias untuk masuk ke bu.com, pingin belanja, pilih-pilih barang dan sebagainya, harus kecewa karena harus 8 detik untuk buka aplikasinya saja. Kemudian ketika 3D-nya itu dipakai, sering hang. Jadi orang yang tadinya mau happy jadi nggak happy gitu untuk berbelanja. Iya, user experience-nya anjlok. Ekspektasinya tinggi tapi kenyataannya jauh. Setelah itu ya conversion rate itu tingkat kunjungan yang berubah jadi pembelian, pemesanan barang. Jadi orang misalnya 1.000 orang berkunjung, berapa persen sih yang belanja gitu. Conversion rate-nya di bu.com hanya 0,25%. Jadi rata-rata hanya 4 orang dari 1.000 pengunjung nih. Hanya 4 orang yang akhirnya belanja, yang order. Nah, itu udah tragedi. Apakah kejadian serupa terjadi pada startup di Indonesia, e-commerce kita, Bukalapak, GoTo, kemudian apalagi itu Sayur Box yang katanya mau IPO. Ya, betul. Kita pastikan sepertinya tidak seperti itu. Karena kan kalau kita bicara infrastruktur teknologi, sekarang sudah mendukung. Kita buka handphone, aplikasi hanya butuh 1-2 detik kan gitu. Buka aplikasi Gojek, Grab, dan kawan-kawan, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, itu semua hanya butuh sekian detik. Jadi ya user experience sudah bagus, dan sekarang kalau kita mau go digital, itu sangat mudah, karena memang ada handphone, dan itu bagian dari kehidupan kita. Dan efek disrupsinya udah nyata betul. Kita tahu perusahaan-perusahaan taksi misalnya mereka mengeluhkan penurunan pendapatan karena ya banyak ride hailing app yang sudah mulai menggerus pasar mereka. Jadi memang tidak terelakkan dan memang startup ini meskipun bakar uang itu untuk membangun ekosistem mereka yang besar dan ini sudah terjadi. Kita lihat kasus Grab, kemudian kasus Gojek dan kawan-kawan. Penggunanya kan udah ratusan juta. Berarti yang harus dijawab oleh Bukalapak ini nantinya atau mungkin deretan yang lain itu apa untuk menjawab ekspektasi? Karena kan user experience-nya udah ada gitu ya. Kalau netizen di cuap-cuap cuan tuh pinter-pinter Mas Argun dan juga anak karena dia juga lebih conscience-nya mereka lihat gini gila ya ini mau ngincer dana 22T.
asetnya cuma 2,75 T. Terus udah gitu bilang pokoknya masih rugi lah apa ini segala macam. Terus IPO kok cuma buat nyari capital gain-nya banyak lah ya pokoknya hujatan kata-kata banyak kan netizen. pokoknya. Tapi kalau habis IPO naik 20% nggak jadi dihujat tuh sama Ria. Nggak jadi. Itu diam-diam aja. Kalau cuan kan diam-diam, kalau rugi baru gitu kan. teriak, itu dia. Nah ini kan berarti harus ada mungkin bukan cuma buat Bukalapak tapi mungkin buat yang lain ketika IPO harus menjawab ekspektasi. Nah apa nih PR-nya buat unicorn Indonesia? Ya, pertama bisa menyajikan data dan fakta pertumbuhan bisnis mereka. Tidak harus menunjukkan profitabilitas, itu nanti dulu lah, itu kan paling akhir. Tapi setidaknya menunjukkan ada growth yang konsisten dari si omset. Kemudian Tunggu dari dulu kalau ya, nggak usah ngomongin untung ya. betul. Kemudian kalau e-commerce ya berarti ngomongin gross gross merchandise value, yaitu nilai transaksi yang dibukukan di lapak mereka gitu. Jadi kalau Bukalapak atau Shopee atau ya dan kawan-kawannya e-commerce itu yang mereka bisa menunjukkan berapa juta transaksi yang terjadi setiap hari. Kemudian dalam satu tahun ada berapa miliar transaksi misalnya, volumenya maupun kemudian nilainya. Kemudian bagaimana mereka akan bisa mengubah kekuatan transaksi yang besar itu, memonetize itu menjadi keuntungan di masa mendatang. Kalau sekarang mungkin kalau kita bicara perusahaan-perusahaan, misalnya apa, Gojek atau mungkin ya Shopee dan kawan-kawan, kita tahu selalu ada promosi, ya kan? Startup e-commerce itu selalu identik dengan promo, tarif promo, Gojek, Grab, kemudian kalau Shopee misalnya bebas ongkir dan kawan-kawan, itu bisa terjadi karena mereka melakukan ya tadi subsidi, bakar duit itu tadi. Nah, bagaimana mereka bisa menjelaskan ke investor publik bahwa bakar duit ke depannya itu akan bisa diminimalisir karena akan ada misalnya cash-cash baru yang bisa masuk gitu. Jadi kalau kita berkaca dari Amazon misalnya, Amazon itu mereka cash conversion-nya itu udah bagus gitu. Jadi antara pembayaran dari para pelanggan yang ketika mereka beli barang di Amazon terhadap uang yang harus mereka keluarkan, Amazon keluarkan untuk ke prinsipal atau pemilik barang, itu ada jeda 1 atau 2 hari. Jadi kalau kita beli Amazon, kita transfer kan pakai kartu kita, kredit maupun debit, kemudian di situ dananya dikasih ke Amazon langsung, dan Amazonnya nggak langsung ngasih ke pemilik barang, bisa sehari atau 2 hari. Nah, 1 atau 2 hari itu mereka maksimalkan untuk ya duit itu dioptimalisasikan, Ditaruh diinvestasikan, di diputar dulu. e-commerce-nya dulu ya. Iya, jadi memang kemudian ada keuntungan tambahan di situ. Nah, Amazon menjelaskan itu dan investor yakin dan ya, sekarang sebesar inilah mereka. Nah, PR serupa harus dijalankan oleh para startup atau unicorn yang mau IPO di Indonesia. Bahwa bakar-bakar uang yang mereka lakukan ini masih terukur gitu. Bukan berarti selalu salah, enggak. Karena mereka perlu melakukan itu untuk menarik atau membangun ekosistem baru yang mereka harus punya modal. Saya yang tadinya biasa belanja di pasar atau di mall misalnya itu di Lontong ya. gerai-gerai toko kelontong, kenapa saya harus masuk ke mana Bukalapak dan kawan-kawan kalau ternyata tidak ada keuntungan lebih gitu. Nah, makanya mereka memberikan keuntungan lebih, promo-promo itu wajar itu dilakukan, dan itu terjadi di hampir semua e-commerce di dunia. Mas Argun, tapi ini harga penawaran IPO-nya katanya Rp750. Ini make sense nggak sih? Kalau bicara make sense memang relatif. Agak repot karena apa? Dia tidak punya pembanding. Bukalapak jadi yang pertama kali, jadi perintis. Jadi ketika Bukalapak IPO dan nanti ketika misalnya GoTo IPO, baru GoTo sudah bisa punya pembanding. Harga saya segini dibandingkan dengan Bukalapak lebih murah atau lebih mahal, dia bisa berkata seperti itu. Tapi kalau Bukalapak kan belum ada pembandingnya. Mereka mungkin akan bandingkan dengan Amazon, dengan Alibaba ketika IPO misalnya. Tetapi itu pun tidak bisa apple to apple. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Amazon, yang mereka kalau menggali dana 54 jutaan dolar, itu setara dengan 4 kali dari laba bersih mereka. Jadi ini kan masih masuk akal. Tapi kalau Bukalapak kan ya kita tahu gede banget kan. Kalau tadi saya sudah membuat perkaliannya, kita cek dulu sebentar. Kalau lo bakal beli nggak, Nak?
750 Nah, itu yang mau ditanyain ke Mas Argun sebenarnya dari tadi. Sebenarnya kalau Colonel Trader nih, Kak Maria sama Mas Argun, cuma mikirnya beli apa enggak pas IPO gitu kan. Terus kalau bisa ikut build, gimana caranya? Bisa nggak nih gitu? Kalau menurut Mas Argun gimana nih? Ini cukup direkomend nggak untuk dipantau pergerakannya? Karena kan kalau di bulan Agustus berarti ini teman-teman yang dananya terbatas harus nyiapin uang dulu nih. Dari sekarang, udah di-keep dulu. Benar. Udah. IPO-nya Amazon misalnya, mereka kan meraup dana 54 juta dolar, dan itu 4 kali dari pendapatan mereka yang sekitar 15-an lah, 15 juta dolar. 4 kali dari omsetnya. Jadi emang akhirnya patokannya ke revenue. Jadi kita ngukur selayak apa sih dana yang diraup itu dibandingkan dengan besarnya revenue yang sudah didapatkan gitu. Karena kan patokannya revenue, belum laba bersih. Nah, Bukalapak ini dia kan targetnya tadi 750 sampai 850 per saham. Kalau di total kemungkinan misalnya terserap semua ya bisa 19 sampai 22 triliun. Dan itu dibandingkan dengan pendapatan dia yang tahun lalu 1,35 triliun itu 14 sampai 16 kali. Jadi memang kalau dibandingkan dari sisi itu dibandingkan dengan Amazon memang lebih mahal Bukalapak gitu. Karena perkaliannya lebih banyak 14 kalian gitu. Tapi perlu diingat bahwa kita harus memberikan diskon juga karena Bukalapak itu menerbitin sahamnya kan lebih banyak 25%, sementara Amazon hanya 12,5%, separuhnya dari saham beredar. Jadi kalau 14 kali ya rata-rata oke lah 7 kalian gitu. Nah 7 kali dibanding 4 kali Amazon, apakah masih make sense? Kalau make sense ya berarti underwriter harus memberikan penjelasan lebih bahwa ini kedepannya akan bla 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 bla, akan menjanjikan jauh lebih baik dibandingkan Amazon misalnya terhadap ketika IPO. Mungkin dari sisi profitabilitasnya bisa dicapai lebih cepat misalnya, kita tidak tahu. Tapi kalau ngelihat dari situ aja nggak sampai 5 tahun berarti. Ya harusnya nggak sampai 5 tahun kalau berani dengan dana segini. Kemudian kalau kapitalisasinya yaitu 348 juta dolar, di Amazon itu 29 kali dari pendapatan dia. 29 kali, jadi memang sangat besar. Setelah Bukalapak, kalau dihitung dengan asumsi tadi harga penawaran 750 sampai 850, ya berarti kapitalisasinya nanti sekitar 77 sampai 88 triliun. Kapitalisasi ketika mau IPO ya, belum nanti ketika sahamnya beredar di pasar atau ditransaksikan. Nah itu kira-kira 77 sampai 88 triliun untuk Bukalapak. Setara dengan 57 kali dari pendapatan mereka. 57 kali untuk Bukalapak dan 29 kali untuk Amazon. Jadi memang Bukalapak ini agak dibandingkan Amazon agak terlalu mahal gitu. Iya. Apakah layak membayar dengan harga segitu untuk ketika IPO? Kembali ke Sobat Cuan, karena kalau Sobat Cuan mencarinya capital gain mungkin layak gitu. Tapi untuk value investor, makanya Pak Lo Cheng Hong ini menyatakan nggak minat untuk masuk. Tetapi nggak kan mau dia. Beliau memang basisnya yaitu value-nya apa yang bisa didapatkan. Gajah tunggal. Gue mau komen nanti ngomonginnya jadi gajah tunggal. Ya padahal dulu ketika Pak Lo beli MBSS itu kan juga masih rugi bersih gitu. Jadi artinya apa bedanya dengan Bukalapak ini? Tetapi ya ini selera dan gaya investasi masing-masing ya. Gitu. Jadi kalau Sobat Cuan menilai kok kayaknya akan rame ini Bukalapak, segede Bukalapak nggak mungkin lah misalnya gulung tikar gitu kan, nggak mungkin lah langsung anjlok ketika listing perdana, ketika IPO. Nah kalau itu yang diekspektasikan ya masuk, kenapa tidak? Tapi ya itu otomatis bobot spekulasi Anda lebih besar. Kecuali Anda sudah melakukan riset atau sudah ketemu dengan orang Bukalapak dan bisa mengerti detail plan mereka ke depan, dan ternyata misalnya itu meyakinkan, bisa profit lebih cepat, nggak cuma 5 tahun, mungkin bisa 3 tahun, ya ambil semua dana Anda, masukkan ke sana gitu. Kalau memang yakin lo Mas, kalau punya detail ya plan mereka. Tapi kalau belum, dan saya pikir Sobat Cuan juga rata-rata belum punya detail untuk mengerti gerakan mereka. Jadi ada aspek spekulasinya, tetap harus hati-hati gitu. Memang ekspektasi. Perutofon Ahmad Zaki nih, Ahmad Zaki. Karena Ahmad Zaki menjadi orang yang kaya juga, triliuner sekarang posisinya nih. Iya, dia akan jadi triliuner nanti ketika IPO.
Iya ya, berarti habis ini next harus disiapin juga nanti gimana mindset-nya Sobat Cuan untuk yang berikut-berikutnya gitu ya Mas ya. Ya, dan sekarang kan memang trennya kalau kita ngelihat transaksi beberapa hari terakhir ini kan turun. Tadi di sesi 1 saja 5 triliun. Padahal biasanya bisa 9 triliun, 8 triliun, 7 triliun. Artinya kayaknya kok ada para pelaku pasar, broker-broker besar itu ngekip transaksi mereka gitu. Ngekip Ngekipnya untuk untuk siap-siap apa? IPO Bukalapak maksudnya gitu Mas Argun. Bisa jadi ke sana gitu. Karena kalau kita bicara sentimen memang kebetulan lagi buruk nih, sentimen lagi buruk. COVID ya kan kasusnya naik terus nyaris 50.000 per hari. Tetapi ketika ada sentimen positif pada Senin misalnya sesi 1 itu kan naik, tetapi transaksi juga tipis gitu 5 triliun. Artinya nggak banyak orang bertransaksi. Kemungkinan dananya lagi dipakai buat ngantri sesuatu gitu. Oh gitu rupanya. Artinya Berarti ini sebuah pertanda nih teman-teman Colonial Trader juga boleh siap-siap. Ya, sepertinya akan ramai. Artinya broker-broker kemungkinan akan mendukung. Kalau melihat underwriter-nya kan perusahaan-perusahaan besar ya, kemudian ada juga backup perusahaan sekuritas global. Artinya ini tidak ajang main-main gitu. Mereka pasti juga punya backup investor-investor yang menjadi sponsor gitu. Mereka akan beli dengan blok-blok yang besar. Dan ya saya pikir ini yang memang diperlukan ketika nilai IPO-nya berapa itu? 21 triliun gitu. Tanpa backup asetnya cuma seperti 2 itu triliun, ya. Mas. Iya. Mas Argun, kalau gak apa-apa juga ya. yang pertama, nanti efeknya untuk perusahaan-perusahaan setelahnya kayak GoTo, kalau dia mau IPO, nanti seperti apa tuh? Ya, otomatis nanti GoTo bisa mendapatkan pembanding dan dia akan memanfaatkan keunggulan di sisi ekosistemnya. Seandainya dia punya ekosistem lebih besar dibandingkan Bukalapak, maka dia bisa akan meraup dana IPO yang jauh lebih besar. Kalau sekarang kan Bukalapak dengan 21 triliun aja sudah menjadi IPO terbesar di sepanjang sejarah Indonesia, kalau itu kejadian. Tetapi kalau GoTo nanti dengan ekosistem yang lebih besar, dengan jumlah pengguna yang lebih besar, kemudian gross value yang lebih besar, gross merchandise value yang lebih besar, ya dia bisa menawarkan harga yang lebih gede, lebih tinggi dibandingkan Bukalapak, lebih premium, karena dia bisa menunjukkan tetangga sebelah, toko sebelah, mereka IPO, meskipun penggunanya yang segini, mereka mendapatkan 21 triliun misalnya. Saya, dengan pengguna yang segini, toko saya yang lebih besar, otomatis saya layak untuk mendapatkan ya harga yang lebih bagus gitu. Jadi itu akan mempermudah GoTo sebenarnya. Makanya banyak yang bilang bahwa IPO Bukalapak ini itu cuma ini semacam apa ya? Tes pasar untuk startup atau e-commerce yang sudah berstatus unicorn. Iya. Gitu. Kalau berhasil berarti yang next-nextnya berarti berhasil ya. Tapi mungkin Sobat Cuan screeningnya gampang sih. Selama ini kalau belanja Bukalapak nggak gitu, termasuk nggak sih salah satu e-commerce yang diklik gitu, atau mungkin ada yang diklik lain ya kan, mungkin bisa jadi kan, karena kecenderungan dari pasar sendiri kan Mas. Ya. Sih? Atau bahkan nggak punya aplikasinya di handphone. Nah, itu deh. Ya. Nah itu dia risiko yang harus dihadapi oleh para e-commerce sekarang ini adalah ya Anda boleh mengklaim punya berapa 200 juta pengunjung atau 300 juta pengunjung. Tetapi apakah mereka loyal customer Anda atau mereka mengunjungi semuanya gitu. Jadi 300 juta orang yang mengunjungi Bukalapak ya sama dengan orang yang mengunjungi Tokopedia, sama juga orang yang mengunjungi kawan-kawan. Gitu deh pesannya Mas Argun ya, pokoknya dibaca aja artikelnya lengkap gitu ya Sobat Cuan, dan ini gak kerasa juga ngobrol-ngobrolnya sudah mendekati detik penghabisan. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin Koneksi Konten Ekonomi Seksi hari ini sama Maria, sama Anneke, sama Mas Argun. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan, di YouTube channel kita juga di cuap-cuap cuan. Jangan lupa dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast juga. Ya, pokoknya jangan lupa like dan juga komen-komen cantik boleh loh, kita tunggu di Instagram ya. Makasih ya Sobat Cuan, kita pamit ya. Maria pamit. Hai, Anneke juga pamit. Thank you. Bye. Bye Sobat Cuan.